لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini sebagai ganti dari hari kemarin yang biasanya dilakukan malam Jumat, tapi karena ada suatu hal kemarin acara nisfu Sya'ban, kita masih diberikan kesempatan pada malam Sabtu atau Jumat malam Sabtu ini untuk melaksanakan kajian tahsinut tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua dan istiqomah selalu di jalannya, serta bisa mengikuti uswah dan juga sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Baik, tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Di materi kemarin kita sudah selesai atau mengakhiri dari tema hukum huruf yang dua huruf yang mati dalam satu tempat atau lebih. Kemarin dikasih solusinya, dikasih harokat penolong, dan itu bisa berupa kasroh, kemudian berupa fathah, dan berupa dhammah. Kemudian kemarin juga sudah disinggung tentang urutan-urutan tasydid atau syiddah ya, dalam bahasa Arab. Ternyata huruf-huruf yang bertasydid itu nggak bisa dibaca dengan ukuran yang sama, tetapi ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Yang pertama, penekanan, bukan penekanan istilahnya, tasydid. Tasydid diterjemahkan untuk penekanan atau huruf yang double. Tasydid tidak semuanya memiliki tingkat kekuatan yang sama, melainkan bervariasi dalam intensitas, sehingga dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Jadi ketika membaca tasydid, misalnya Allahu Akbar Aitiyya, nah itu nggak bisa dipukul rata, semua ukurannya sama sekian ketukan. Apa tingkatannya? Yang pertama, tingkatan tertinggi. Tingkatan tertinggi terdapat pada ra yang bertasydid. Allahu Akbar. Nah, akbar nggak bertasydid ya. Yang bertasydid contohnya apa ya? Yang ra. Bukan. Ar-Rahman bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling tinggi tingkatan dalam membaca tasydid, sampai nggak boleh dibaca ada getarannya, yang disebut dengan takrir, dan takrir adalah sifat dasar dari ra. Apa takrir itu? Takrir adalah memantul ya, lidah itu memantul. Nah, ketika dibaca dengan takrir atau lidah memantul, itu namanya memantul. Nah, ini yang harus dihindari oleh para pembaca Al-Quran ya. Bukan sampai merubah arti, enggak, tapi menyalahi kaidah tajwid. Oleh karena itu, pembaca harus berusaha menahan lidahnya agar tidak bergetar. Jadi baca Ar-Rahman, nggak boleh Ar-Rahman, nggak boleh. Dengan menempelkannya dengan kuat pada langit-langit mulut. Allah minar rahmati minar rahmah.
bukan minar rahmah, itu yang kurang pas. Artinya ketika membaca ra dengan bergetar maka hukumnya adalah khafi. Ntar insya Allah di bab lahan ya, ada lahan khafi, ada lahan jali. Kemudian usaha ini artinya menempel dengan kuat pada langit-langit mulut, membuat tasydid pada huruf ra menjadi lebih kuat dibandingkan dengan huruf-huruf lainnya. Ini tingkatan paling tinggi. Yuk kita praktekkan di contoh ayat. Minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa qada rabbuka. Contohnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Oke. Baik, ini contohnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumu uffin wa qul lahumu wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Mana rohnya? Oh, yang sebelumnya ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Baik. Ini harus mengulang hukum roh dulu. Poinnya di sini. Mutafarriquna. Ini karena kasrah mempunyai hukum yang tersendiri. Kita mengulang dulu hukum roh yang dibaca tebal. Baik, kapan roh dibaca tebal? Ini mengulang sedikit ya. Roh dibaca tebal jika bertempat pada 6 tempat. Ya, yang pertama fathah, kedua dhammah, yang ketiga sukun tapi sebelumnya fathah, kemudian keempat sukun sebelumnya dhammah, yang kelima sukun tapi sebelumnya kasroh, bukan kasroh asli. Apa bukan kasroh asli? Saya tulis di sini payang. Ini ra yang dibaca tebal. Tulis dulu. Yang pertama, jika ra berbaris fathah. Yang kedua, ra berbaris atau berharokat dhammah. Yang ketiga, ra dibaca sukun sebelumnya berharokat fathah. Yang keempat, ra dibaca sukun sebelumnya berharokat dhammah. Yang kelima, ra sukun sebelumnya berharokat kasroh tapi bukan asli. Nah, ini yang susah. Kenapa bukan asli? Kapan harokat kasroh bukan asli? Jika berada pada fi'il thulathi mujarrad, di fi'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar fi'il yang menyatakan perintah. Contoh fa'ala yaf'ulu, uf'ul, if'il, if'al ya. Contoh rahima. Rahima itu artinya yang mempunyai belas asih, yang mempunyai belas asih. Fi'il amarnya adalah irham. Irham. Nah, i di sini ini adalah bukan asli. Nah, ini yang tetap dibaca tebal. Kemudian yang terakhir, ra berharokat sukun. Ini ya, ada kaitannya.
Ra berharokat sukun, huruf di belakangnya berharokat kasroh asli, tapi setelah ra bertemu dengan huruf isti'la. Apa maksudnya ini? Ra berharokat sukun, sebelumnya harokatnya adalah kasroh asli, setelah ra huruf isti'la. Ada berapa isti'la? 7. Khussa, dol, tin, kir, kha, sab, dot, ghin, ta, qaf, dha. Contoh sad ya. Khussa, dol, tin, kir. Kita ambil contoh sad. Apa contohnya? Contohnya adalah mir, sad. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, kasrah ya, di sini ada kasrah asli. Kemudian setelah kasrah ini ra sukun, poinnya adalah ra sukun. Nah, sebentar sini ya. Ra sukun di sini isti'la. Mana isti'lanya? Shad. Mirsad. Tebal. Nah, itu di sini tingkatan paling tinggi jika ra-nya bertasydid. Ra bertasydid disamakan dengan sukun ditambah ra hidup. Contoh, dzurriyyah. Nah, sebentar. Ra bertasydid, dzurriyyah. Nah, ya-nya juga double. Dzurriyyah, dzurriyaton. Ini kalau ditulis menjadi dzurriyaton, lo tasjid ya. Dzurriyaton. Dzurriyatun. Dzurriyah, bukan dzurriyah, enggak. Dzurriyah. Baik. Contohnya mana ini? Oke. Syai'ir rahmah. Oke, di sini ya. Kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir. Nah, ini ra sukun, sebelumnya tandanya adalah harokat kasrah. Nah, masuk dibaca tafkhim apa enggak? Enggak ya. Yang dibaca tafkhim ada 6. Yang pertama ra fathah, kedua ru, ra, ru, ar, ur, ir yang bukan asli, ditambah mirsad, huruf isti'la. Berarti yang contoh tadi, contoh faghfir, nah ini enggak termasuk dibaca tafkhim. Oke, yang kedua, kapan ra dibaca tarkik? Nah, yang pertama ra kasrah. Mana tadi ya? Nah, ra kasrah. Yang kedua ra sukun tapi jatuh terletak setelah huruf yang berharokat kasrah. Fir'aun, miryah. Nah, ini dibaca tarkik atau tipis. Yang ketiga, apabila dalam keadaan diwakafkan sedangkan huruf sebelumnya bertanda baca kasrah. Contoh, al-kafiru. Ya, berarti ketika dijabarkan ra yang dibaca tarkik adalah udah habis ya. Nyu, don. Nah, sekarang yang dibaca tarkik atau tipis, ra berharokat kasrah. Yang kedua, ra-nya sukun, sebelumnya berbaris kasrah asli. Ini kasrahnya adalah kasrah asli, bukan kasrah nggak asli. Kalau kasrah nggak asli, ntar dibaca tafkhim. Yang ketiga, ra berharokat
sukun karena wakaf. Ingat, sukun di sini karena wakaf, sebelumnya berharokat kasrah. Ini sukun karena wakaf, sebelumnya berharokat kasrah. Huwal kafir, huwan ladzi khalaqakum faminkum kafir. Oke. Kemudian yang keempat ada lagi. Apabila dalam keadaan wakaf sedang huruf sebelumnya berupa ya yang bertanda baca sukun. Nah, berarti yang keempat sebelumnya sukun. Sebelum ra ini sukun. Sukunnya karena wakaf. Sebelumnya berharokat sukun, yaitu ya atau ya aja ya. Ya, kemudian sebelum ya ini berharokat kasrah, masih qadir. Nah, itu dibaca tarkik. Baik, yang kelima ada, oh berarti ada 4. Nah, ada 4 ya. Ri, ir asli, ya, ir asli, kemudian ini apa istilahnya, yang diwakafkan mati karena wakaf. Ini sama-sama mati karena wakaf. Ini sebelumnya berupa ya dan sebelumnya berharokat kasrah. Ini yang dibaca tarkik. Baik, sekarang praktek ke ayat. Nah, nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya garis bawahi ya, yang khusus yang ra. Merah. Bihamdi rabbihim merah. Wa yastaghfirun merah. Kulla syai'ir rahmatan merah. Faghfir merah. Faghfir karena tarkik berarti kasih tanda apa ya, biru. Wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Baik. Di sini ada tafkhim, ada tarkik. Tarkik tandanya biru, tafkhim tandanya merah. Arsya. Kenapa dibaca tafkhim? Karena ada ra sukun sebelumnya berharokat fathah. Rabbihim, kenapa tafkhim? Ra-nya fathah. Wa yastaghfiru dhammah. Syai'ir ra tanwin fathah. Nah, ini ntar yang tingkatan paling tinggi dalam membaca tasydid. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kelewatan ya, tanda merah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Lagi. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Oke. Faghfir lilladzina tabu
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Oke. Faghfir karena ra sukun sebelumnya kasrah. Kemudian syai'ir rahmah tadi udah. Berarti tafkhim ada 1, 2, 3, 4, 5. Tarkiknya 1. Baik. Saya ulang lagi. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Yuk bersama-sama dari alladzina sampai bihamdi rabbihim. 1, 2, 3. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Oke, ulangnya di yusabbihuna sampai lilladzina amanu. Yusabbihuna sampai lilladzina amanu. 1, 2, 3. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Berikutnya dari Rabbana sampai wa ilma. Ya, di sini waqaf Hasan. Ya, cukup di sini. Ya. 1, 2, 3. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Berikutnya faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. 1, 2, 3. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Faghfir tipis ya. Faghfir bukan faghfir. Nah, itu kurang pas. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Oke, boleh dicoba. Tingkatan kedua, tingkatan menengah. Apa itu menengah? Tasydid. Sini bukan penekanan atau tasydid. Saya ganti kata-katanya biar lebih gampang. Tasydid yaitu tasydid yang tidak berlebihan dan tidak kurang, tengah-tengah.
nggak lebih kiri dan juga nggak lebih di kanan, harus pas, serta tidak memiliki sifat takrir atau getaran, dan tidak dibaca idhar karena gunnah pada huruf pertama, itbaq atau isti'la. Apa maksudnya ini? Tasydid tidak berlebihan dan tidak kurang, artinya tengah-tengah ya, serta tidak memiliki sifat takrir atau getaran, dan tidak dibaca idhar karena gunnah pada huruf pertama. Apa maksud gunnah pada huruf yang pertama? Tidak dibaca idhar karena gunnah pada huruf yang pertama. Ada lanjutannya enggak? Itbaq atau isti'la, yaitu pengangkatan lidah ke langit-langit. Contoh, ra, sebentar. Nah, ini ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna. Ya. Bedanya tipis. Ri tipis. Ri bukan. Ada ri, ada ri. Khabith. Nah, hanya ujung tipis, nggak boleh getar. Khabith. Mutafarriqu bukan mutafarriqu, enggak. Mutafarriquna khairun. Nah, itu tipis ya. Sebab karena ada getaran, jadi ditahan sedikit, nggak berlebih dan nggak berkurang, serta tidak memiliki sifat takrir ya. Dan tidak dibaca idhar karena gunnah pada huruf pertama atau itbaq. Gunnah huruf pertama itbaq. Ini mu'alif nggak memberikan contoh ya. Nih penjelasannya, misalnya musannif nggak memberikan contoh. Nih, contohnya ada di kitab yang lain. Ini huruf tasydid yang dibaca taroh, pengucapan lebih lambat. Huruf ini memiliki gunnah dan pengucapannya karena terjadi idgham secara sempurna antara huruf pertama dan kedua yang menyebabkan munculnya gunnah ya. Nah, kalau ini ada contohnya di kitab yang lain. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Lafal sirat ya, contoh. Lafal sirata. 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 Ta termasuk huruf itbaq. Huruf itbaq ada berapa? Ada 4. Ta, dha, dha, sad, dot. Oke. Itbaq. Sirata. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Siratim mustaqim ya. Itbaq itu apa? Itbaq itu huruf yang jika diucapkan akan tertutup pada langit-langit, bukan qalqalah ya. Kebetulan hampir mirip. Kebetulan ta itu ada qalqalah. Yang lain dha masuk qalqalah enggak. Sad enggak. Dot enggak. Nah, ini keterangannya di kitab ini, ambil dari kitab Al-Mizan. Al-Mizan fi ilmi tajwid. Al-Mizan itu nggak memberikan keterangan contohnya seperti apa. Nah, ini di kitab yang lain At-Tamhid
itu memberikan contoh. Contohnya ini, inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini tarohi, pengucapan yang lebih lambat dari sekedar yang biasanya, dan yaitu kasus idgham nun sukun ke tanwin, tim mustaqim. Bentar, agak susah ini. Oke, ini di nomor 2 itu nggak diberikan contoh. Intinya tidak dibaca idhar karena gunnah. Ra. Sebentar, saya tulis dulu. Oke. Ra di sini bacanya adalah tafkhim. Oke. Ra tafkhim. Kenapa? Karena berharokat fathah. Dibaca idhar nggak? Dibaca jelas. Ra nggak? Oh, bukan re, sire nggak. Biasanya kan ada lahjah bagian di beberapa daerah. Siratim mustaqim. Kemudian keterangannya tidak memiliki takrir. Biasanya takrir itu condong ke yang diberi tasydid. Kalau enggak tasydid, takrir itu agak susah. Sira kan enggak. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, takrirnya kelihatan. Ini enggak memiliki takrir karena enggak ada tasydid. Tidak dibaca idhar karena gunnah di huruf yang pertama. Apa gunnah? Nun yang bertemu dengan ra. Dibaca apa? Idgham. Idgham kan gabung. Ya, contoh mir rabbik. Nah, ada itbaq. Itbaq. Di contohnya dalam Al-Qur'an nggak ada, tapi teorinya ada. Hanya membuat teori, ini contohnya nggak dibuat. Nggak ada contohnya dalam Al-Quran, hanya teori ya. Cuma mempraktekannya agak susah karena contohnya nggak ada. Ya, intinya tok sirotin, ya, tin kan memang sama-sama huruf itbaq, tapi di poin yang ini tidak dibaca idhar karena gunnah pada huruf pertama, nggak bisa karena nggak ada contohnya. Mungkin kalau pengucapan sehari-harian apa ya, tidak dibaca idhar. Mir rabbik kan bukan min rabbik, enggak, tapi mir rabbik itbaq digabung dengan shad dot ta dha. Enggak ada contohnya, hanya teori ya. Ini musannif nyusunnya tuh aneh, dari kitab Al-Mizan nih, Al-Mizan fi ilmi tajwid. Intinya itu tingkatan menengah, tapi prakteknya nggak ada contohnya. Baik, langsung tingkatan terendah, berarti tertinggi dan terendah. Tingkatan terendah terdapat pada setiap huruf yang diidghamkan tetapi masih menyisakan gunnah. Masih menyisakan gunnah, seperti kata lamay yu'min min waraihim wara, tingkatan paling rendah. Setiap huruf yang diidghamkan digabung, nun mati bertemu wawu, bacaan apa? Idgham bi gunnah. Kemudian lamay yu'min tapi masih menyisakan gunnah, seperti kata ini, atau masih menyisakan itbaq. Ahabtu, asalnya kan ahabtu asalnya, masih menyisakan itbaq, berhubung to itu huruf itbaq bertemu dengan ta, jika dibaca gabung nggak memungkinkan. Ahabtu nggak, harus ahabtu. Kalau ini contohnya ada. Nomor 2 hanya teori, nggak ada contohnya, akhirnya pusing gitu. Oke. Masih menyisakan itbaq serta
yang masih memiliki sifat isti'la seperti nakhluqukum. Mana istilahnya? Istilahnya adalah di qaf. Alam nakhluqukum, asalnya nakhluqukum, nakhluqukum asalnya. Ya. Tapi ini tingkatan paling rendah tasdidnya. Ya, bertempat idgham, itbaq dan isti'la. Praktek di surat Ibrahim. Saya belum nulis prakteknya. Surat Ibrahim, min waraihim. Min waraihim. Min waraihim, oh al-jasiyah. Nah, ini min waraihim jahannam. Baik, ini tingkatan terendah dari tasydid. Min wara, kalau di Quran Madinah tasydidnya enggak ditulis ya. Oke. Nah, ini di atas min wara. Nah, ini harusnya kan ada tasydid. Miu. Baik, ini tingkatan paling rendah. Jadi masih menyisakan idgham. Miu wara. Tanpa digabung, ini min wara. Min wara nggak bisa. Nah, maka dikasih tasydid sebagai bukti terendah masih menyisakan idgham. Min wara, idghamnya di mana? Masuk ke hidung. Min waraihim jahannam wa la yughni anhum ma kasabu syai'a wa la mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun azim. Oke, ini masuk tingkatan terendah, yaitu tasydid yang terdapat pada setiap huruf yang diidghamkan tapi masih menyisakan gunnah, miu, atau masih menyisakan itbaq, ahabtu, ahabtu. Itbaqnya apa? Nutup langit-langit, ahabtu. Bukan ahata tuh, enggak. Kemudian yang terakhir masih memiliki sifat isti'la. Nakhluqukum, nakhluqukum, nakhluqukum. Baik. Oke. Udah habis waktunya ya. Ntar untuk contoh kita praktekkan di minggu depan insyaallah. Lamay yu'minu, memang al-mizan agak tinggi dan apa istilahnya ya, kadang contoh-contoh tuh nggak disebutkan di kitab al-mizan. At-tamhid lumayan detail. Coba ntar saya carikan contoh ucapan sehari-hari yang menggunakan teori nomor 2 ini apa, karena di Quran ya, di kitab itu enggak disebutkan. Semoga ntar di kitab lain membuat contoh walaupun mungkin enggak ada dalam Al-Quran. Itu mungkin ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Misal ada yang ditanyakan, ini jelas nomor 2 di kitab Al-Mizan nggak menyebutkan contoh, hanya teori ya. Cuma ntar perkataan apa dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan teori nomor 2 ini ntar insya Allah akan saya cari di kitab yang lain. Hah? Tadi yang nggak asli sama yang apa yang tadi kan tebel tuh. Oke. Notet itu udah dihapus ya. Ada Ada cara
Oke, cara asli dengan nggak asli yang apa ya? terhadap hamzah ya. Cara gampangnya juga. Cara gampang. Yang penting di fi'il amr dan di atasnya dikasih tanda begini. Setelah itu hurufnya ada 3 asal. Contoh ya, irham. Nah, ini pasti tebel. Nah, ro-nya di sini ini tebel. Irham ma'ana, bukan irham, enggak. Irham. Nah, ada ro sebelumnya berupa hamzah, ada tanda shad di atas atau hamzah wasol, itu pasti tebal. Itu gampangnya ya. Tuh, irji'i. Apalagi roja'a dibaca irji'i. Nah, ini tanda shad menjadi tebal. Nggak boleh irji'i, nggak. Contoh lagi, amir tabu. Nah, amir tabu. Ya, amir tabu. Ini hamzahnya adalah hamzah wasol, walaupun sebelumnya ada kasroh. Nah, di sini ada hamzah wasol, ini tetap dibaca tafkhim. Itu irji itu artinya apa? Ya, Irji itu artinya apa? irji'i, kembalilah. Roja'a, kembali. Kembalilah, tapi untuk wanita, untuk muannas. Irji'i. Nah, ini insya Allah ntar praktek-praktek akan kita laksanakan minggu berikutnya tentang tarkik dan tafkhim, ditambah tingkatan-tingkatan tasydid versi kitab At-Tamhid dan Al-Mizan. Baik, adanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.